Ada pikiran, maksud saya mungkin ini orang butuh bantuan. Ternyata semakin dekat saya perhatikan organ tubuhnya, ya ternyata tidak utuh organ tubuhnya, kakinya nggak ada. Spontan saya refleks, saya masuk ke rumah karena saya pikir ini bukannya orang gitu. Karena dari sosok penampilannya juga menyeramkan gitu. Kemudian kok nggak ada kakinya. Saya langsung ke tempat jenazah. Salah satu adab yang saya bangun gitu, kebiasaan saya itu di depan jenazah itu kan saya izin kira-kira. Ya bentuk izinnya itu ya saya doakan dulu sebelum saya mandikan gitu. Saya bacain suratul Fatihah, saya bacakan doanya. Nah, pada saat itu ada kepikiran saya pengen ngebuka wajah si jenazah ini. Pada saat saya buka, di situ tuh saya baru merasain keanehannya. Ya Allah, itu jenazah mukanya persis 100% dengan apa yang saya lihat malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan di samping gue ini udah ada seorang Amil nih, dimana Amil ini adalah sebutan bagi orang-orang yang memandikan jenazah nih. Dan Pak Amil ini mengalami beberapa kejadian-kejadian pasca setelah memandikan jenazah, yaitu kejadian yang sangat di luar akal manusia. Dan nanti juga banyak beberapa ada video-video atau foto dokumentasi aslinya. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, Assalamualaikum Pak Amil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amil udah nyempetin waktunya datang ke Dimensi Mistik jauh-jauh dari Tangerang Selatan ya. Betul. Dan katanya di sini juga Pak Amil mau menceritakan pengalaman yang memang profesi lah ya, bisa dibilang ya Pak. Sebagai pemandi jenazah nih. Dan katanya ada beberapa kejadian yang sampai saat ini masih bisa dibilang masih teringat lah ya. Pengalaman-pengalaman yang menurut saya pengalaman mistis itu sebetulnya sebagai kode alam. Jadi pengalaman bukan menakutkan, tapi saya sebagai petugas mandi jenazah ketika mendapatkan hal-hal yang mungkin aneh atau saya sebut sebagai hal yang istimewa, itu merupakan kode alam yang artinya adalah agar saya ingat kepada almarhum, almarhumah yang mana saya menangani jenazah sampai dengan pemakaman. Pengalaman-pengalaman yang saya sebut istimewa itu seperti pernah saya didatangi sosok, pernah saya merasakan keanehan pada saat saya masuk ke rumah, lampu dimatikan kemudian dihidupkan. Itu dampak dari setelah memandikan jenazah. Memandikan jenazah, terutama itu kalau saya memandikan jenazah itu selesai atau setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nih. Kejadian itu pasti dialami sama Pak Amil nih ya. Ada aja itu di rumah. Tapi boleh kita tahan dulu nih Pak ya, ceritanya seperti apa lengkapnya nanti biar teman-teman penasaran nih Pak. Ya buat kalian tadi yang udah dengar kisi-kisi atau cerita pendek dari Pak Amil barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, kalian wajib tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Tapi di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epek-epek seperti Pak Amil di sini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik bisa banget, kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Pak Amil, kalau boleh tahu seperti apa nih Pak awal mula ceritanya? Sebelumnya saya ini kan
suka ngebantu petugas mandi jenazah dari tahun 2009. Kemudian ada pendaftaran pelatihan jenazah di Masjid Pondok Indah. Saya ikut, awalnya sekedar ikut-ikut aja. Setelah itu saya dapat tugas dari IPJI, Ikatan Pemusyawaratan Jenazah Indonesia itu untuk di zona Tangerang Selatan dan di Pondok Aren. Awalnya saya ikut gitu sebagai relawan, sebagai aktivis penanganan pemusyawaratan jenazah. Ya berawal dari ikhlas, kemudian menjadi hobi, dan ternyata saya baru tahu hikmahnya petugas jenazah itu sangat mulia gitu. Dan menurut saya petugas mandi jenazah juga bukan profesi menurut saya, karena memang udah pilihan, Panggilan hati lah ya. panggilan hati. Ya. Dan ternyata banyak kisah yang bisa saya utarakan untuk berbagi pengalaman saya kepada masyarakat umum. Dan ini bukan gibah dan bukan juga aib atau fitnah untuk si almarhum atau almarhumah, tapi agar kita bisa mengambil pembelajaran bahwa gaib itu ada, bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan selain manusia, agar kita agar kita banyak merenung, agar kita bisa mengambil hikmah. Dan intinya itu menurut saya adalah kode alam agar kita senantiasa mendoakan almarhumah. Waktu itu malam perkiraan jam 8 kurang lah, ketuk pintu rumah saya buka, ya ada tamu. Rumah saya kan biasa tuh kalau ada orang konsultasi atau pelayanan lainnya gitu datang ke rumah. Saya juga nggak merhatiin dia berapa orang, yang jelas sih ada tamu datang ke rumah cuma sendiri gitu. Nggak ada kata-kata basa-basi, langsung to the point. Dia sampaikan, "Pak," kata dia, "minta tolong bisa mandikan jenazah besok," gitu. Terus sempat saya ada kata-kata basa-basi, "Silakan Pak, duduk," gitu. Cuma nggak direspon. Tetap si tamu itu tetap berdiri. Kemudian saya tanya lagi, "Mandikan jenazahnya di mana Pak?" gitu. Terus dia juga sedikit bicara gitu ya, sedikit kata-kata, langsung mengeluarkan tuh kartu atau alamat yang besok saya tuju gitu. Dikeluarin alamat gitu secara kertas di suatu perumahan yang berada di daerah Ulu Jami, yang mana untuk perumahannya saya sembunyikan gitu. Ternyata oh iya, alamatnya sudah paham gitu. Dan akhirnya si bapak-bapak tadi itu balik. Itu saya juga entah nggak merhatiin kendaraannya apa, dengan siapa. Beberapa langkah dia ke belakang gitu, balik badan, saya juga balik badan gitu, tutup pintu gitu. Jadi saya nggak merhatiin di arahnya kemana, kendaraannya apa, dengan siapa. Udah. Bagian biasanya karena memang ini petugas kewajiban saya paginya itu perkiraan jam 6-an lah menuju ke masjid. Saya mengajak salah satu petugas pengurus masjid itu. Kemudian saya parkir ambulan, terus saya bawa kendaraan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mandikan jenazah, seperti bak mandi jenazahnya, kemudian kerandanya gitu, kain kapan mandi dan seterusnya barang sama petugas masjid itu atau takmir. Gak ada yang aneh, semuanya kita bawa karena memang trek dari Bintaro ke daerah Ulu Jami itu kalau paginya luar biasa macetnya. Macet Kalau parah dulu ya sebelum ada tol gitu. Akhirnya perkiraan 6:30 untuk menghindari macet, kita langsung berangkat atau bergegas ke rumah duka gitu. Ya dalam perjalanan kita normal gitu, nggak ada yang aneh. Ambulan sirene itu kita nyalakan gitu. Ya suara berisik di belakang tuh benda-benda yang yang kebanting gitu, yang kegesek gitu, yang goyang, ya semuanya kedengeran gitu kan. Nah sampai di lokasi gitu kan, kita sambil nyari alamat gitu, kita udah nggak konsen tuh sama barang-barang yang ada di belakang.
fokus cari alamat, intinya sampai kita ke rumah duka. Karena kita lihat di situ ada bendera kuning sampai di sana. Ketika kita turunkan perlengkapan jenazah, padahal kita berdua gitu, dan kondisi kita tuh nggak tergesa-gesa gitu, biasa aja gitu. Dan ini maksudnya pekerjaan ini kan pekerjaan yang memang berulang-ulang kita lakukan gitu. Jadi nggak ada istilah ketinggalan gitu. Dan kita pastikan semuanya itu ke bawah. Gitu. Ada lah ya perlengkapan semua. Perlengkapannya ada, dan kita dengar suaranya pada saat kita mengendarai kan kadang ada gajlugan gitu, ada polisi tidur gitu, semuanya normal. Itulah kadang keistimewaan yang Allah ciptakan untuk hal-hal yang gaib gitu, dan kita harus meyakini bahwa gaib itu ada gitu. Allah takdirkan pada suasana pagi hari itu untuk menunjukkan kebesarannya gitu ya. Itu keranda itu kan berat banget gitu. Iya. Dan keranda itu besar bentuknya. Iya, besi lah semuanya. Iya, itu kenapa pada saat kita turunkan keranda yang tidak ada gitu. Kerandanya hilang nih. Kerandanya nggak ada. Jadi keranda itu kan dia sepaket. Jadi kayak puzzle gitu. Jadi alat mandi itu bisa ditekuk, dibalik. Jadi dibalik itu, nah di atas itu keranda. Jadi udah klik gitu. Jadi kalau bak mandinya nggak ada kerandanya, itu nggak klik gitu. Jadi masih goyang lah gitu posisinya. Kita meyakini gitu kalau keranda itu ada. Gitu. Kita sempat kaget sama marbot, kok nggak ada gitu. Akhirnya kita telepon pengurus di masjid gitu. Kita sampaikan gitu. Bang Haji, mohon maaf, keranda ada nggak di tempatnya? Karena kan ada posisinya tuh, istilahnya gitu. Terus dia bilang, kenapa ente nggak bawa itu keranda? Kata dia begitu. Kenapa ente nggak bawa tuh keranda? Lah, kita udah bawa, kita mastiin karena kita berdua sama si petugas masjid. Bang Haji, tadi kita udah bawa lah. Apaan? Tadi gue lihat itu keranda nggak dibawa gitu. Menurut kita meyakini gitu. Udah jelas-jelas dibawa nih, dimasukin ke ambulan. Utamanya di situ. Iya. Dan kita dengar suara brabu. Jadi menurut informasi dari petugas jenazah itu nggak ke bawah. Masih ada di masjid. Masih ada di masjid. Kan itu tumpukannya numpuk, ada tempatnya gitu. Itu kan numpuk. Iya. Kalaupun misalkan ketinggalan kan kita ngeliat langsung ada di situ, dan bendanya besar. Dan yang ke bawah itu ya tadi, selain keranda dan penutup keranda itu, kain kerandanya itu ada di situ. Kain kerandanya ada nih penutupnya. Ada, cuman besi kerandanya nggak ada. Akhirnya kita balik lagi ke masjid, kita bawa, udah nyampe ke rumah duka. Nah pada saat kita sampai itu perkiraan ya jam 8-an lah. Itu tamu udah banyak, dan kalau saya lihat dari seragam tamu-tamu yang datang itu dari instansi pemerintahan gitu. Karena tamunya juga banyak, dan sepertinya ini orang-orang yang berada gitu ya, jadi artinya saya bisa menyesuaikan. Akhirnya saya lewat belakang sama pembantunya gitu, minta izin untuk saya ambil air wudhu, kemudian akses biar saya bisa masuk ke lokasi ke sana. Di sana sih saya lihat memang ada sosok orang gitu, duduk meratap gitu di meja makan. Kalau saya sama-samarkan, kira-kira mukanya sih persis sama orang yang semalam. Yang semalam datang. Yang semalam datang. Tapi karena memang nggak saya taruh fokus, ya saya mengandai aja gitu. Kira-kira mukanya, perawakannya, tubuhnya seperti itu. Udah langsung saya ke lokasi. Maksudnya saya langsung ke tempat jenazah. Salah satu adab yang saya bangun gitu, kebiasaan saya itu di depan jenazah itu kan saya izin kira-kira. Ya bentuk izinnya itu ya saya doakan dulu sebelum saya mandikan gitu. Saya bacain suratul Fatihah, saya bacakan doanya. Nah, pada saat itu ada kepikiran saya pengen ngebuka wajah si jenazah ini. Pada saat saya buka, di situ tuh saya baru merasain keanehannya. Ya Allah.
itu jenazah mukanya persis 100% dengan apa yang saya lihat malamnya. Sama persis nih ya. Sama persis. Dan informasinya ternyata almarhum itu meninggal itu perkiraan waktu-waktu Isya. Dan itu di rumah sakit. Jadi pagi itu dari rumah sakit dibawanya. Oh iya, nyambung nih banget ya. Iya. Sempat ada pikiran sih kembar gitu. Sempat ada pikiran kembar, saya buka karena memang banyak tamu, kedua juga saya harus gerak cepat, jadi ada pikiran negatif yang seperti tadi itu, tapi nggak terlalu saya dramatisir. Dah, akhirnya saya persiapkan perlengkapan kebutuhan pemandiannya, segala sesuatu sudah siap, udah selesai dimandikan, dibawalah tuh ya, jenazah menggunakan keranda, dimasukkan ke mobil. Ya Allah, kadang saya pikir tuh mudah-mudahan ini bukan bagian dari fitnah gitu ya. Ini pembelajaran buat kita agar kehati-hatian, dan untuk saya juga ini bagian daripada kode alam aja agar saya mendoakan almarhum. Ketika jenazah dibawa ke mobil ambulan, dinaikkan gitu, saya merasa malu banget, nggak enak gitu. Kendaraan yang saya bawa itu kendaraan bagus, bukan kendaraan tahun lama gitu. Dan masjidnya juga masjid besar, artinya fasilitas perawatan juga terjamin. Ya. Itu mobil mogok. Pada saat jenazah, Saya hidupin. pada saat jenazah Ketika sudah jenazah dalam udah ya? di atas, keluarga juga ada beberapa yang naik ke atas, itu mobil nggak bisa saya hidupin. Saya kan berdua nih, jadi artinya saya memang nggak sempat untuk manasin terlebih dahulu, nggak. Ya. Karena semua sempat bergas. Saya kan setelah mandi itu kan saya berdua tuh bersih-bersih, rapiin alat-alat yang tadi. Jadi setelah saya kapanin, itu perlengkapan bak mandinya, selangnya, itu kan saya bersihin lagi. Jadi saya nggak sempat untuk manasin gitu. Dan perlengkapan kita susun lagi kan. Kita susun bak mandinya untuk nanti diletakkan kerandanya jadi klik gitu. Nah pada saat dibawa saya ngidupin. Tuh, kok nggak ada yang hidup gitu. Diletakkan tuh jenazah di keranda di dalam mobil. Saya sempat gak enak, Bapak, Ibu, mohon maaf banget ya. Kendaraannya mogok, ya Allah. Mohon maaf ya Pak, ya jenazah. Ya. Kita ada sempat pikiran gak enak sih gitu ya. Tapi lagi-lagi ya menurut saya ya mungkin itu amaliyah lah. Amaliyah keistimewaan orang yang mungkin selama hidupnya banyak ibadah kebaikannya. Jadi husnudzon saya ya proses ngidupin kendaraannya harus digituin. Iya. Ya udah akhirnya jenazah turunin lagi, didorong, dan itu sulit banget ngidupinnya. Ya. Makan waktu berapa jam tuh kalau boleh tahu? Ya nggak berjam sih. Ya. Ya perkiraan 10 menit lah. Iya. Cuman kan kita sebagai petugas jenazah, apalagi membawa instansi nama masjid ya, nama yayasan gitu, ada perasaan yang nggak enak gitu. Dan itu kendaraan mobil juga kendaraannya kendaraan yang bagus, layak. Tapi ya saya meyakini ya tadi itu ini bagian daripada kode alam aja menurut saya. Ya udah akhirnya normal, jenazah bisa dibawa menggunakan ambulan sampailah ke salah satu masjid untuk disolatkan sambil menunggu sholat zuhur. Nah sebelum sholat zuhur itu kan saya sempat koordinasi tuh sama pihak keluarganya, ahli warisnya, anaknya saat itu. Jadi biasanya saya itu kan nyampein dulu tuh, Pak nanti siapa yang sambutan? Kalau sambutan poin-poinnya ini ya Pak perlu disampaikan. Nanti petugas imamnya siapa, doanya siapa, itu perlu saya sampaikan itu. Jangan sampai nanti si keluarga korban juga, keluarga jenazah juga nanti kebingungan. Terus di sela-sela itu kan saya sempat tanya gitu. Jadi pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang nggak layak, tapi sekedar obrolan singkat lah. Saya tanya, Mas mohon izin, almarhum itu kembar ya? Saya terus spontan dijawab, ayah saya nggak kembar gitu. Ya karena saya juga emang nggak kenal kan sama keluarga almarhum itu, jadi ya cukup begitu aja. Sempat akhirnya saya merenung gitu. Semalam yang hadir, kemudian
pada saat saya datang kemudian ada sosok yang duduk di meja makan. Kemudian pada saat saya duduk, saya buka saya buka penutup wajahnya. Persis banget orang yang semalam datang, mukanya yang saya mandikan itu sama. Cuman pengen ada istilah kepo itu, saya ceritain ada hal-hal yang istimewa gitu, saya nggak enak gitu. Dan itu baru bisa saya refleksikan, bisa saya sampaikan itu hal istimewa ini ya di momen medsos ini. Iya. Baru diuraikan lah ya. Saya uraikan itu, dan saya juga nggak nyampein kan dari hal ini kepada keluarganya. Iya. Ya karena memang nggak kenal kan, putus setelah disolatkan gitu, kemudian dimakamkan gitu. Ya udah kelar itu sampai sekarang. Gitu. Saya sampaikan bahwa ada hal yang menarik, almarhum datang ke rumah saya dan meninggalnya di waktu yang sama. Kadang memang itulah ketika Allah sudah berkuasa, kapasitas logika kita, kapasitas otak kita itu nggak nyampe gitu. Nggak sampai di akal manusia ya. Sampai segitunya. Ya. Saya juga punya pengalaman menarik itu di tahun 2023 lah. Itu warga saya sendiri gitu. Pada saat itu RT sama satu orang warga yang saya tidak sebutkan identitasnya datang ke rumah, menyampaikan maksud dan tujuannya, didampingi sama RT. Dan kalau di masyarakat katakanlah kan saya juga dianggap menurut masyarakat saya orang yang ditokohkan, orang yang kadang sering dipintai pendapatnya atau nasihatnya. Datang, Pak Ustadz, saya minta bantuannya. Gitu. Kalau saya ini sedang punya masalah dengan keluarga saya, kaitannya dengan harta waris. Yang mana permasalahannya itu, saya pernah menggunakan dokumen tanah atau waris itu untuk saya agunkan, dan itu memang bukan tanah saya atau kepemilikan saya. Dan sekarang karena memang saya nggak kuat bayar, agunan itu sekarang dan rumahnya disita oleh pihak bank. Keluarga saya sangat marah dengan saya. Sudah beberapa kali saya dicari sama keluarga, sama saudara saya ingin Pak Ustadz gitu, curhatannya ke saya. Saya minta tolong Pak Ustadz, tengahin permasalahan saya. Saya punya istri, saya punya anak, tolong, saya bingung. Mungkin dengan datang saya ke sini dengan PRT, dengan dimediasi Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz bisa menjembatani, bisa clear segala permasalahannya gitu. Ya udah, informasi yang disampaikan itu saya terima dan saya sampaikan kalau malam hari ini mungkin nggak tepat, itu saya sampaikan. Kemungkinan besok kali bang, besok sore gitu. Itu kalau nggak salah itu malam Jumat. Kemungkinan malam Jumat datang ke rumah saya. Ya tujuan dan maksud dari tamu yang datang malam itu adalah minta perlindungan untuk saya menjadi mediator atas permasalahan itu. Karena saya sampaikan, saya insya Allah besok sama PRT dan PRW untuk datang ke rumah keluarga si abang nih sebagai tamu tadi itu, mungkin baru bisanya besok. Kalau ya malam ini kalau saya datang sendiri, mungkin tanpa ada aparat gitu ya, tanpa didampingin RT RW nggak enak gitu. Ya udah baik gitu. Dan akhirnya itu malam Sabtu, itu malam Jumat, kemudian Jumat pagi, Jumat siang, Jumat sore gitu. Saya ditelepon sama Pak RW itu, kebetulan saya masih kerja gitu. Katanya, Pak Amil, segera pulang, meluncur gitu. Ada Pak RW ya? Taruna A1 ini, yang semalam ke rumah, yang perlu sampaikan. Karena mungkin kali Pak RW telepon banyak masyarakat gitu ya, jadi pakai sandi ngomong. Saya udah paham maksudnya. Oh siap RW, siap RW. Berapa menit lagi saya meluncur gitu ya. Dah, saya dari pulang kerja, pulang ternyata masyarakat itu orang kampung masuk ramainya luar biasa. Ada berapa orang dia petugas kepolisian datang ngasih itu olah TKP bla 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 bla. Ternyata
ketika saya nyampe gitu ke lokasi, orang yang semalam datang yang curhat, yang minta dimediasi atas perkara dia sama saudaranya, gitu. Ya karena memang di situ ada petugas kepolisian ya, sama aparat RT RW gitu. Saya juga nggak terlalu ikut andil di situ. Jadi saya sempat nanya informasi ke masyarakat sekitar gitu. Emang kenapa po gitu? Atau bang, emang kenapa bang gitu? Sampaikan katanya. Padahal mah artinya begini, si korban tuh memang udah konsultasi ke saya, gitu. Jadi seolah-olah saya memang awam sama sekali, gitu. Jadi informasi dari tetangga-tangganya, begini Pak Amil, emang katakanlah korban ini ya, si A, Bang A mah emang udah lagi berapa hari ini emang pengen, cuman masih aman terus, masih selamat. Dalam ancaman lah ya. Masih dalam ancaman. Emang udah cari terus. Oh, terus jadi informasinya, dia tuh sore lagi ada di warung, udah dekat warung gitu. Nah kebetulan si pelaku ada di situ. Informasinya sih dia lagi beli bakso katanya, mau beli bakso gitu. Nah si pelaku itu yang langsung lihat orang yang ditarget, disembelih langsung di situ. Karena hasil keputusan dari keluarga, dipinta dari kepolisian itu kan harus otopsi. Karena memang keluarga juga kurang mampu, jadi kesepakatan keluarga Pak Polisi nggak usah harus diotopsi, udah jelas pelakunya siapa, kronologisnya bagaimana, udah langsung kita semayamkan aja, kita mandikan. Ya akhirnya saya baru pertama kali itu mandikan jenazah luka. Ya, pertama kalinya nih Pak Amil. Pertama kali saya ngerasain itu. Iya. Dari 2009 sampai saat ini, nauzubillah, mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Saya baru merasakan keistimewaan. Saya menyebut keistimewaan gitu. Luka, ya seolah sembelih lah gitu, manusia. Itu memang ada berapa sayatan ya. Jadi ada kayak sayatan kayak di sini gitu, kena gitu. Terus ada yang ke sini nyelong, ada yang ke sini. Itu apa ya tuh? Kalau ini jadi kayak korban itu kayak ada apa hewan kurban gitu. Itu ngorokan, nah, udah istilahnya ngampeh lah gitu. Ya, itu pas saya buka gitu, ya lagi-lagi emang karena kita pembiasaan ya petugas ambil jenazah, walaupun ada perasaan nyeri takut gitu, ya komitmen dan konsekuensi kita sebagai petugas harus berani. Dan itu pengalaman menarik gitu. Itu kan kalau cuman kita sekedar ngelihat gitu aja, itu kan mungkin perasaan kita takut gitu. Itu bagaimana pada saat kita menyirami, membersihkan gitu, itu kan darahnya dong. Darahnya itu kan harus dibersihkan, itu harus ngacir terus. Dan itu kondisinya kan, itu karena jam, bukan hari. Emang nggak dijahit ya Pak kondisinya pada saat itu jenazah ini? Enggak. Ya cuman di apa namanya ya, diikat aja gitu. Ini pakai apa? Pakai lakban, bukan lakban, apa namanya? Kasa. Ya kemarin proses memandikannya itu, saya teringat betul gitu. Ya Allah, manusia gitu disembelih kayak hewan gitu. Pada saat kita bersihin gitu, airnya keluar, darahnya masih keluar. Cuma kan kita tahu ada cara-cara bagaimana untuk memberhentikan pembuluh darahnya. Salah satunya itu misalkan kayak timun itu dijus. Selain untuk mematikan pembuluh darahnya, sumber darahnya berhenti gitu. Kemudian aroma darah gitu. Jadi nggak terlalu nyengat. Jadi baunya bau apa ya, bau alami timun gitu. Ya alhamdulillah aman lah, darahnya nggak terlalu kocor gitu. Nah dimandikan selesai, dikafanin, alhamdulillah juga nggak ada fitnah. Maksudnya itu pada saat dikafanin juga nggak ada darah yang keluar dari kain kafannya gitu. Biasanya kan kita khawatirkan tuh ada darah yang masih bercak yang keluar dari kain kafan. Alhamdulillah aman gitu. Udah selesai itu malam dikafanin ini ya. Dimakamkan malam itu juga. Kemudian malam itu pulang, besoknya itu saya kerja aktivitas sebagaimana biasanya gitu. Saya pulang sampai setengah rumah itu perkiraan setengah 6 lah. Nggak ada yang aneh, umum aja gitu, umum. Perkiraan maghrib sebelum 10 menit, maghrib sebelum 10 menit
ada beberapa lampu saya, kebetulan rumah saya itu kan banyak model-model lampu, di bagian-bagian depan itu ada banyak lampu. Itu mati gitu. Saya hidupin, bagian sisi lainnya itu mati. Gitu. Awalnya sih nggak aneh-aneh gitu. Nanti dilihat videonya. Kebetulan saya videoin, dan itu terjadinya selama 3 hari berturut-turut pasca peristiwa itu. 3 hari berturut-turut nih. 3 hari berturut-turut. Terornya kayak gitu nih. Teror gitu. Udah 2 hari. Hidup. Suasananya mencekam. Hati. Kalau maghrib begini nih, baru nyampe disambutnya begini. Saya sih merasa itu bukan teror gitu. Tadi saya sampaikan, itu menurut saya kode alam aja. Iya. Setelah saya doakan sih aman. Cuma temponya lumayan lama, hampir 1 jam. Iya. Jadi kalau malam pertama itu saya dimatikan beberapa lampu gitu. Saya hidupin, kemudian dimatikan lagi posnya lainnya gitu. Terus saya hidupin lagi, terus aman tuh hidup gitu. Hari kedua begitu. Nah hari kedua tuh mulai istimewa tuh. Hari kedua sama temponya. Maksudnya hari kedua itu posisinya beberapa menit setelah sholat maghrib, setelah kumandang azan maghrib maksudnya. Mati tuh lampu. Kemudian saya hidupin, nggak nyala. Justru ketika saya hidupin lampu di tempat ini ada yang nyala. Ya. Pada saat saya nyalain semua, ada beberapa lampu yang mati, ada yang nyala gitu. Nih suasananya tuh. Tuh, isengin tuh. Tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah hari ini nih gara-gara kemarin mandiin jenazah sampai maghrib, takut ada yang lupa. Aduh ya Allah, ngapa ya? Tuh genit banget kan? Ini kenapa lagi air hidup nih? Waduh, air. Ini air siapa yang hidupin lagi? Apa ya? Kok jadi begini ya? Padahal nggak konslet ya, belum pernah. Ya Allah, tuh. Berinding. Padahal kalau konslet, tuh enggak loh. Ini beda garis nih. Dan suasananya mencekam banget. Ih, berinding nih. Buat gue sih hiburan yang begini-gini nih. Mandinya nggak kelihatan. Tuh. Sempat saya untuk menenangkan dan menghibur diri saya sempat ketawa sambil baca doa, dan kondisi saya itu berindingnya luar biasa maghrib itu. Dan saya posisinya pengen sholat maghrib, itu mati posisinya. Jadi kumandang azan, saya belum mandi gitu kan. Saya harus sibuk dengan kondisi lampu. Ini kenapa gitu? Apa koset? Apa kenapa ya? Baru saya pikir kemarin mati gitu. Hari kedua mati. Akhirnya saya berpikir tuh hari kedua tuh jangan ini. Kode alam yang kemarin saya habis memusnahkan jenazah gitu. Mungkin hadir ke rumah. Mungkin kan ya.
berterima kasih. Silaturahmi, ngasih kodenya Iya, gitu, minta didoain. Badan saya itu merindingnya luar biasa. Badan saya merindingnya luar biasa. Sempet awalnya mati 1, 2. Ada beberapa tempo itu mati semua. Satu rumah nih, Satu rumah. keadaannya mati lampu ya. Dan ketika saya hidupin nggak bisa. Oh. Tapi hidup lagi, brong, hidup lagi. Hidup lagi. Janggal ya. Jangan, itu nanti videonya saya tunjukin. Sempat saya videoin itu karena saya sebetulnya udah proses udah berapa menit gitu ya. Akhirnya saya pikir, videoin dokumen aja, karena saya pikir wah ini udah aneh nih. Karena kemarin saya digodain hal yang sama, hari kedua saya digodain hal yang sama gitu. Dan kondisi itu cuma lampu yang dimatikan. Kalau memang konslet itu kan maksudnya kulkas masih aman gitu, atau alat elektronik lainnya yang aman gitu. Kemudian pada saat mati total gitu, dengan tempo berapa menit itu nyala tuh toren air saya tuh. Nyala sendiri nih. Nyala sendiri bunyi. Udah buat saya untuk menghibur diri itu saya ketawain aja. Luar biasa ini. Ada makhluk yang tidak terlihat hadir ke rumah saya gitu. Bantu saya ngidupin air toren gitu, buat saya persiapan mandi. Sampai saya menghibur diri, padahal saya kalau takut itu luar biasa takut. Udah nyala lagi tuh normal, akhirnya saya terus mandi gitu. Udah saya jikiran, bacaan saya ingat ini kode alam untuk mendoakan almarhum. Memang saya lupa almarhum siapa namanya gitu ya. Ya saya bayangin aja wajahnya lah gitu. Ternyata nggak berhenti. Masih berlanjut nih. Hari ketiga lebih ekstrim. Ekstrimnya apa? Lampu saya mati semua. Bener-bener gelap gulita nih. Gelap. Tapi ya sebenarnya gini, alat elektronik saya nyala tuh. Ketika saya pengen minum, kulkasnya hidup. Aneh. Kulkasnya nyala. Jadi saya ngidupi, jadi penerangan ruangan rumah saya itu saya pakai kulkas. Penerangan dari lampu kulkas kan ada tuh. Iya. Jadi paling nggak ada sumber cahaya dikit aja gitu. Aneh banget ya. Kulkas hidup nih keadaannya ya, listriknya. Nah akhirnya saya buka tuh kulkas untuk sumber penerang lah, walaupun sedikit gitu sama handphone. Tapi temponya lama tuh. Saya kan pulang kerja biasanya ada urusan dulu sampai pulang tuh menjelang maghrib. Temponya ada 15 menit lah. Gitu. Begitu nyala tuh ada bagian di posisi TV tuh nyala satu gitu. Tapi ketika saya hidup itu nggak nyala, semuanya saya hidupin nggak nyala. Yeah. Saya bingung apa kuasa dari mana? Saya kuasa kalau musim hujan juga nggak musim hujan pada saat itu. Dan kalau kosat itu kan matinya juga mati. Apa ini turun gitu, gitu turun saklarnya gitu. Mati sempat sampai 15 menit, terus hidupin satu-satu. Udah. Akhirnya saya sholat maghrib, terus saya sampai zikiran. Nah Isya tuh mulai aneh lagi. Saya kan gini, bagaimanapun nggak bisa dibohongin gitu. Ada aroma istimewa gitu ya, darahnya maksudnya gitu. Pada saat dimandikan itu kan masih kecium gitu. Anyer lah ya. Anyer gitu. Dan memori saya kuat untuk mengingat memori kuat untuk mengingat nih kalau jenazah bau busuk nih kayak gini, ini darah kayak gini, ini kalau punya penyakit begini. Itu saya kuat gitu. Jadi, karena proses pengalaman itu. Dan saya hafal betul anjir bau darah almarhum itu baunya sama gitu. Jadi setelah Isya lampu sih normal. Iya. Cuman ruangan saya anjirnya luar biasa. Bau menyengat di area menyengat di area rumah saya. Ya. Dan sebetulnya kan kalau berbicara pengalaman hal-hal aneh gini di rumah saya itu sering. Jadi saya nyikapinnya ini saya ketawa aja. Kalau saya takut, sebetulnya perasaan secara manusiawinya saya takut. Cuman bagaimana akhirnya rasa takut itu saya ciptakan suasana yang bisa menghibur diri saya. Saya survive aja gitu. Untuk bertahan biar kuat. Rasanya juga malu sebagai petugas jenazah. Kemudian kita keluar rumah teriak-teriak ada hantu gitu, ada hantu. Lucu gitu. Itu luar biasa bau anjir. Sampai malam hari itu kayaknya baunya sampai sekarang masih ada dah. Saking banyak untuk menghilangkan baunya itu saya beli 2 bak kamper yang ada di swala-swalayan itu kan gede banget tuh. Itu saya halusin rumah saya tabur-tabur. Sekarang rumah saya itu jadi kampernya udah baunya nggak enak banget. Maksudnya kan kalau kampernya
cuma sedikit gitu, baunya masih bisa lah, masih wangi gitu. Jadi kayak baunya saya ingat banget, ingat kayak kamper untuk untuk bungkus kain kafan jenazah. Kapur Baunya barus gitu, lah gitu ya. kapur barus. Jadi kalau saya masuk rumah tuh breng, karena ngilangin bau yang tadi. Baunya luar biasa, anjirnya itu lama temponya, nggak enak banget, apalagi saya puyeng. Iya, iya. Akhirnya udah solusinya, saya beliin kamper itu. Solusinya nih ya buat menghilangkan bau anyir Dan tersebut sampai ya. sekarang saya, wallahu alam gitu ya, rumah saya tuh berinding. Apa karena ada kandungan apa gitu ya dari kamper ya? Sekarang kalau masuk ke rumah saya tuh berinding baunya. Terus sama bau kamper. Kalau bau kamper kan identik, Iya. identik ini apa? Mayat lah ya. Mayat. Waktu itu petugas pemandi jenazah atau saya sebagai petugas utama mandi jenazah di rumah sakit itu adalah shift malam. Setelah selesai saya mandikan jenazah, perkiraan jam 3:30 saya pulang. Kemudian sampai rumah, saya ditelepon lagi. Ditelepon dari pihak rumah sakit, saya harus memandikan amputasi. Waktu itu saya belum paham betul istilah bahasa amputasi itu apa. Dan langsung saya segera untuk bergerak menuju ke rumah sakit. Sampai sana saya belum paham kalau amputasi itu apa. Setelah saya terima, jadi ada box khusus yang ditutup sama kain kafan. Saya terkejut pas saya buka, ternyata organ tubuh manusia. Dan itu organ tubuh orang dewasa. Jadi dari ujung jari kaki sampai pangkal. Dan itu pengalaman yang sangat menarik di tahun 2018. Dari tahun 2009 itu baru pertama kali saya memandikan organ tubuh manusia. Ya sebetulnya sih tidak ada yang aneh, ya biasa aja gitu. Sebagaimana biasanya saya mandikan jenazah. Cuma itu kan yang biasanya saya memandikan full, Utuh lah ya. utuh gitu. Itu organ tubuh, jadi agak ada perasaan yang menarik aja untuk saya. Organ tubuh saya mandikan, kemudian disegerakan informasi dari rumah sakit harus dibawa ke Yogyakarta. Organ tubuhnya itu. Dah selesai saya memandikan organ tubuh, nggak ada hal yang aneh gitu. Malam keduanya itu saya mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat ada pohon pisang. Terus pohon pisang itu ditebang gitu, bagian-bagian dahannya itu, daun-daunnya gitu. Terus berganti dari mimpi itu, detailnya seperti apa saya juga kurang paham. Itu kok kaki saya ditarik gitu. Saya seolah-olah ada di gurun pasir. Kaki bagian kanan saya tuh ditarik gitu. Ya diseret gitu. Ya gitu aja. Bangun pagi nggak ada yang aneh. Nah malamnya kebetulan waktu itu saya masih punya bayi. Anak kedua saya itu usia berapa bulan gitu ya, belum setahun. Jadi saya belum bisa tidur gitu. Perkiraan jam berapa ya, 11:30 atau 11:30, di rumah saya tuh ada yang ngetuk pintu. Ketok pintu, saya pikir PRT atau tangga sebelah gitu. Tapi itu jarang kondisi jam 11:30 atau 11:30 ada tetamu yang ngetok pintu gitu. Ketok pintu yang pertama, dan temponya juga ya umum banget kayak orang ngetuk pintu gitu. Sampai 3 kali, awalnya saya nggak tahu ngerespon. Yang kedua kalinya, 3 kali ketukan pintu, saya buka pintu gitu. Saya lihat memang ada sosok orang berdiri, ya perkiraan dari pintu saya ke depan itu ya nggak lebih dari 5 meter lah gitu. Iya. Sosoknya berdiri sambil dia bilang itu nasi. Yang saya dengar saat itu kalimatnya nasi gitu, nasi. Kok saya bingung, kok nasi gitu.
karena memang udah malam, kemudian jarak saya juga kan nggak terlalu dekat, terus bahasanya juga bahasa rintih. Yang ada di otak saya itu, yang ada di benak saya, ini ada mungkin orang gila atau pemulung gitu. Malam-malam lapar, datang ke rumah saya, minta bantuan. Akhirnya beberapa kali bilang nasi gitu. Temponya juga agak lama. Lirih lah Nasi, gitu ya. nasi. Akhirnya saya deketin gitu. Kok suaranya jelas, ternyata bukan nasi. Suaranya kaki. Wah. Kaki gitu. Terus saya deketin, jalan sambil bertitih gitu ya. Pelan-pelan sambil saya deketin. Terus agak terlihat tuh jelas. Ya, bahwa memang yang saya lihat adalah sosok manusia gitu. Cuma anehnya, orang yang saya lihat itu sosoknya adalah orang, tapi seolah-olah tuh bukan kayak orang gitu. Maksudnya apa? Aneh aja. Bukan kayak orang pada umumnya nih gitu. Bukan seperti kayak orang pada umumnya. Jadi rambutnya panjang, kemudian mukanya pucet, terus ada beberapa darah yang netes di mukanya gitu. Mukanya nggak jelas. Saya deketin gitu. Ada pikiran, maksud saya mungkin ini orang butuh bantuan. Ternyata semakin dekat saya perhatikan organ tubuhnya, ya ternyata tidak utuh organ tubuhnya, kakinya nggak ada. Iya. Spontan saya refleks, saya masuk ke rumah karena saya pikir ini bukannya orang gitu. Iya. Karena dari sosok penampilannya juga menyeramkan gitu. Kemudian kok nggak ada kakinya. Saya masuk ke rumah, bangunin istri saya sambil bawa sapu gitu, sapu aren, sapu lidi, sambil teriak-teriak. Saya bilang ada hantu gitu, ada setan gitu. Sambil istri saya itu bawa sapu, saya keluar udah nggak ada. Oh, udah hilang nih sosoknya. Nggak ada. Udah, karena memang kondisinya mungkin setengah satu gitu ya. Kiri kanan tetangga saya juga umumnya udah sepi, udah pada tidur. Akhirnya saya setel tuh MP3, waktu itu ada istilahnya MP3 lah gitu. MP3 sampai pagi. Paginya saya baru mikir, kok kenapa ya semalam itu ada makhluk itu datang ke rumah. Saya baru sadar ternyata 2 hari yang lalu saya pernah mandiin jenazah amputasi. Oh, ada hubungannya nih ya? Ada hubungannya ke situ, baru saya sadar, Iya. mungkin kemarin saya mandiin jenazah orang gitu, yang mungkin kakinya, mungkin organ tubuh lainnya mungkin belum diketemukan. Iya. Jadi amputasi ini bisa saja ya memang entah kecelakaan apa di rumah sakit, informasi juga saya nggak paham. Tapi kalau menurut saya itu bisa saja kejadian luar biasa. Jadi antara organ tubuhnya sama badannya itu misah. Itu menurut saya. Gitu. Tapi pada saat datang itu memang hanya kakinya aja nih. Kakinya dan pangkal dari pahanya juga yang rapi itu. Iya. Jadi udah cabik-cabik, tulangnya juga hancur. Mungkin kalau amputasi itu kan pakai alat ya. Iya. Itu kan rapi potongannya gitu, sayatannya. Itu dugaan saya, ini jangan-jangan memang korban apa gitu. Iya. Sehingga antara organ tubuhnya dengan organ tubuh lain itu terpisah gitu. Pada hari Sabtu atau Minggu waktu itu, saya pernah ditelepon sama RW, tapi dari beda wilayah. Saya sebagai petugas mandi jenazah nih, kampung sebelah gitu. Saya telepon, Pamil sibuk nggak gitu? Oh nggak gitu, ada apa RW? Gitu. Ini bisa nggak merapat ke kampung saya? Ini mandiin jenazah, maksudnya perempuan apa laki-laki gitu? Ini mah bayi Pamil, bisa Pamil ya mandi jenazah bayi? Insya Allah saya siap merapat gitu ya. Udah saya bergegas berangkat sana, perkiraan 10 menit sampai sana. Akhirnya masa juga udah banyak, kan juga aparat gitu.
PRW itu cerita ke saya, Pak Amil, mohon maaf ini ya, ini jenazah bayi tadi ditemukan gitu sama pemulung gitu di salah satu tempat gitu. Dan kondisinya ya ada bagian yang udah berdarah, ada bagian yang emang udah dibelantungin informasinya gitu. Jadi untuk PRW nyampein ke saya agar artinya saya juga pada saat mandikan itu nggak terlalu shock begitu melihat kondisi jenazah. Oh iya siap PRW, terima kasih informasinya. Bisa panggil ya? Bisa ya udah. Semandikan aja jenazah gitu. Ada di rumah. Mungkin itu hitungan 6 bulan kali. Jadi pada saat saya mandikan juga memang jadi kayak nggak sempurna. Jadi tulang itu masih lentur gitu, kayak boneka lah. Jadi, tangannya tuh begini gitu. Terus kepalanya juga ke kelopak kepala, batok kepalanya nggak empuk pegang, empuk gitu. Jadi kayak belum umur udah dilahirkan secara paksa. Dan dimandikan selesai, kemudian dimakamkan gitu. Entah kenapa gitu ya. Mungkin hitungan 3 hari atau 4 hari atau seminggu gitu. Saya masih ke bawah halu gitu, mandikan jenazah itu. Jadi saya siang atau malam gitu, itu saya sering denger suara-suara bayi teriak gitu, bayi nangis gitu. Sempat saya, misalkan saya lagi sama siapa gitu, sempat saya ngobrol sama temen gitu, lu dengar suara bayi nangis gak? Kata temen, enggak. Serius denger nggak? Enggak denger om. Dan saya sering begitu, baik dalam kondisi saya sendiri atau saya bersama orang gitu ya, dalam kondisi ramai gitu. Baik di keramaian atau tempat yang agak sepi gitu. Suara-suara bayi nangis itu sering. Hanya Pak Amil aja nih yang mendengar. Dan itu saya sendiri yang dengerin. Ya temponya sih nggak lama, misalkan putus gitu. Nanti ada lagi. Itu saya sering kayak dia hantui suara-suara bayi kayak gitu. Udah pernah kayak gitu. Terus dan itu selama kayak seminggu tuh. 1 minggu nih ya, 1 minggu mendengar saya suara ngerasain itu gitu. terus. Terus aneh juga. Saya kok kelihat kalau kucing tidur misalkan di atas meja atau di kasur atau di sofa gitu. Pada saat seminggu itu pasca saya menangani jenazah bayi yang dibuang itu ya. Itu yang saya lihat masa bayi. Itu mata saya sampai saya kucek-kucek kok jadi bayi gitu. Yang dilihatnya nih bayi. Saya tahu padahal itu kucing. Tapi yang saya lihat kok bayi gitu. Jadi penglihatan saya tahu itu kucing. Kok bayi gitu. Ini jadi kenapa gini ya. Terus dah aktivitasnya namanya kita manusia gitu. Setiap saya ngeliat kucing, bukan kucing yang beraktivitas ya. Kucing yang sifatnya stuck gitu. Tidur. Dan bukan di bawah, yang sifatnya di atas gitu. Di sofa, di kasur, di meja gitu. Saya tahu itu kucing, tapi kenapa pandangan saya itu adalah bayi, dan bayi yang menyerupai yang saya mandikan itu. Sama persis dengan bayi yang dimandikan ya. Dan itu besarnya, saya juga baru ngerasain ya kalau bayi itu ternyata kalau yang belum sempurna itu besarnya segini. 1 jengkal. 1 jengkal. Jadi 1 botol segini nih. Dan fisiknya udah sempurna, udah lengkap gitu ya. Cuma kayak tulang belulangnya kayaknya belum, maksudnya belum kuat. Jadi nggak ada tulang kayaknya, nggak ada tulang. Batok kelapanya masih empuk, begini itu masih nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan pengalaman yang saya alami tadi itu saya sebut sebagai kode alam gitu ya. Si ibu yang melahirkan kemudian membuangnya seolah-olah itu bukan janin dari dia, bukan anak dari dia gitu. Mudah-mudahan sadar, tobat gitu. Bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah dan nggak ngelakuin lagi. Dan saya yang memandikan jenazah, mudah-mudahan saya juga ikhlas. Mudah-mudahan saya juga yang memandikan juga itu buat saya adalah kode alam, dan saya senantiasa mengingatnya untuk mendoakan. Walaupun memang bayi nggak ada dosanya, tapi mudah-mudahan doa saya untuk si bayi tadi sampai kepada ibunya yang melahirkan, sampai dia ada kesadaran
bahwa yang dilahirkan adalah manusia gitu. Dia bertobat kepada Allah. Walaupun kadang memang merasa saya takut gitu, ada suara diteror bayi, kemudian kok kucing saya lihat bayi gitu. Pasti Ya, ada itu dampaknya ya Pak Amil ya. Iya, Setelah dampaknya, pasca iya. memandikan jenazah-jenazah nih. Betul, betul, betul. Tapi nanti bakal kita lanjut ya Pak Amil Siap. di sesi pertanyaannya. Siap. Ya Pak Amil, berarti memang setiap sehabis memandikan jenazah pasti selalu ada impact atau dampaknya nih ya yang dialami langsung sama Pak Amil sendiri nih. Kalau selalu sih tidak, cuma ada beberapa saat, ada beberapa waktu-waktu tertentu yang kayaknya saya mengalami hal yang aneh aja ya. Terutama tuh kalau saya mau memandikan pada saat sore hari menjelang maghrib itu. Jadi kalau saya mandikan misalkan jam 5 sore, itu kan nantinya selesai itu maghrib. Atau saya mandikan maghrib gitu sampai isya. Pulangnya itu pasti tuh saya merasakan hal yang aneh. Satu, misalkan saya tuh sulit banget tidur. Dan kayaknya di badan saya tuh ada sesuatu yang apa yang janggal aja. Dan saya tuh harus tidur itu di lantai tanpa alas. Itu saya baru bisa tidur. Dan itu saya alami dari sebelum COVID tuh sampai sekarang. Intinya kalau saya mandikan jenazah sampai selesai maghrib, dari setelah kumandang azan maghrib sampai malam ada proses mandikan jenazah atau pemakaman tuh. Satu, saya merasakan hal anehnya adalah sulit tidur. Kemudian pernah juga saya alami itu. Saya jadi setelah mandikan jenazah itu maghrib tuh, pernah saya 1:30 itu diketok pintu. Kalau ketok pintu sering nih, luar biasa. Kalau diketukan pintu ini sering nih? Sering banget. Pertama itu pengalaman pertama nih, dan setelah itu saya jadi nggak terlalu angker gitu. Saya setelah pulang lah perkiraan jam 7 kurang gitu. Selesainya setelah maghrib. Jadi saya habis mandi jenazah dan kumandang azan maghrib itu saya masih mandikan jenazah. Gegas pulang, mandi, sholat maghrib gitu. Itu kan bawaannya tuh saya nggak bisa tidur tuh, kayak uring-uringan aja gitu. Kayak pasti ada nih kalau setelah maghrib itu yang memandikan ya. Sebelum maghrib ya. Iya. Nah tuh jam 1:30 saya lagi belum bisa tidur posnya. Itu pintu rumah saya tuh diketuk, tok 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 gitu. Dan temponya saya ingat banget itu biasanya kayak Linmas, RT, RW, kalau lingkungan saya itu misalkan ada yang meninggal, ada yang sekarat, minta pendampingan apa, atau ada kejadian-kejadian di kampungan saya, itu temponya sama banget kayak teman-teman RT atau Linmas. Saya sempat kepikiran begini, ini apa sih si RT ya? Ini apa si RW gitu ya? Atau Linmas apa sih malam-malam kok ada ketok gitu? Dan itu cuma 3 kali ketokan sekali. Sekali aja nih? Tok 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 gitu. Jadi kan rumah saya tuh gini, ini pintu depan. Saya tuh bukan tidur di kamar. Jadi saya ada 4 kamar rumah saya itu, dan saya tinggal sendiri. Saya tuh tidur di ruang tamu. Jadi jaraknya 3 meter antara pintu ke tempat tidur saya. Jadi soalnya kenceng banget gitu, dan jelas itu artinya dari pintu saya. Iya, sumbernya nih jelas banget. Sumbernya. Ada kepikiran gerutu gitu. Ini siapa ya? Gitu. Saya diam gitu. Sempat saya tengok tuh di jendela. Kok nggak ada orang gitu. Dah. Tempo perkiraan 30 menit itu ada ketok lagi, tapi dari samping rumah saya tuh. Jadi tembok yang ketok, tok 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 tok, temponya sama 3 kali, cuma sekali doang. 3 kali untuk sekali. Dah, tuh kan saya kalau hal-hal aneh itu saya tuh nggak takut. Bawaan saya senyum, wah luar biasa nih. Itu saya tuh. Begitu aja ya. Hibur saya. Dan itu masih lagi tuh sebelah tembok kiri saya. Terakhir tuh saya mulai merinding, mulai takut. Itu ketika diketok belakang rumah saya. Temponya sama sekali 3 kali. Itu saya keluar tuh. Ngenakin badan, saya ngopi ke rumah. Maksudnya maaf, saya ngopi depan rumah. Ngenakin badan. Itu pernah kayak gitu. Kalau boleh tahu ini dari tahun berapa nih tadi Pak Amil menjalankan profesi ini nih sebagai pemandi jenazah? Kalau ikut pelatihan saya tahun 2029, saya gabung di Masjid Pondok Indah, itu IPJI namanya, Institut Pemusatan Jenazah Indonesia. Pak Jusmono itu guru besar saya itu. Kemudian saya gabung di beberapa masjid di kawasan Bintaro di Tangerang Selatan. Nah,
resminya saya dapat SK dari pemerintah itu tahun 2019 mungkin. Resminya nih. 2018 atau 19 resminya diakui dan dapat ya istilahnya tunjangan lah gitu dari pemerintah. Itulah jadi sekarang saya menjadi petugas resmi apapun kondisi kita. Kita lelah, kita lagi sakit karena kita punya komitmen dan kewajiban itu. Alhamdulillah saya siap gitu untuk melayani jenazah. Tapi kalau untuk dampak kejadian mistis secara langsung pada saat memandikan mungkin belum pernah dialami secara langsung ya sama Pak Amil ya. Tapi dampaknya malah kayak di rumah gitu atau tadi didatangi umumnya di rumah dan saya anggap mereka silaturahmi ke rumah saya. Silaturahmi aja ya, minta didoain gitu ya. Dan sekali lagi juga di sini Pak Amil menceritakan bukan semata-mata membuka aib almarhum dan almarhumah ya Pak. Betul. Tapi di sini kita bisa ngambil sisi baik atau ibrohnya lah ya. Iya betul. Segala sesuatu yang baiknya aja kita ambil dan yang buruknya buat kita buang jauh-jauh aja gitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Amil udah menceritakan panjang lebarnya nih selama menjalani sebagai pemandi jenazah nih Pak ya. Mungkin nanti kalau teman-teman di sini nonton mau mendengarkan atau melihat ceritanya Pak Amil lagi nih waktu bertugas di rumah sakit bisa ya Pak ya? Bisa. Insya Allah nanti bisa hadir lagi kembali di Dimas Mistik ya Pak? Boleh insya Allah. Ya sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Pak Amil tadi dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata gue Aris Dimensi Mistik dan Pak Amil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak Amil terima kasih banyak. Sama-sama.